Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Perawati dari Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Palopo semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang iman kepada malaikat. Di dalam materi ini terdapat 4 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian iman kepada malaikat. Yang kedua, nama dan tugas dari malaikat itu. Yang ketiga, dalil nakli dan akli tentang iman kepada malaikat. Yang terakhir, keterkaitan tugas malaikat dengan perbuatan manusia. Yang pertama, iman kepada malaikat. Pengertian iman kepada malaikat, di mana kita ketahui bahwa iman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman. Iman kepada malaikat maksudnya adalah kita meyakini adanya malaikat walaupun kita tidak dapat melihat mereka, dan bahwa mereka adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nama dan tugas malaikat. Yang pertama, malaikat Jibril. Tugasnya adalah menyampaikan wahyu dan mengajarkannya kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail. Tugasnya adalah pemberi rezeki seluruh makhluk. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya adalah meniup sangkakala pada hari kiamat dan hari kebangkitan. Yang keempat, malaikat Munkar dan Nakir. Tugasnya adalah pemeriksa amal manusia di alam barzakh. Yang kelima, malaikat Israel. Tugasnya adalah pencabut nyawa seluruh makhluk. Tugas ini dibagi menjadi 2, yaitu para pencabut nyawa makhluk jahat dengan keras dan para pencabut nyawa makhluk baik dengan lembut. Yang keenam, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan tugasnya adalah menjaga pintu surga. Yang ketujuh, malaikat Malik. Tugasnya adalah pemimpin malaikat Sabaniyah dan penjaga pintu neraka. Yang kedelapan, malaikat Rakib dan Atid. Tugasnya adalah pencatat amal kebaikan dan amal keburukan makhluk. Malaikat Rakib adalah pencatat amal kebaikan, sedangkan malaikat Atid adalah pencatat amal keburukan. Kemudian dalil nakli iman kepada malaikat, yaitu terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 136, yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Yang kedua, Quran Surah Al-Baqarah ayat 198, yang artinya, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang yang kafir. Kemudian yang ketiga, Quran Surah Al-Haq ayat 17, yang artinya, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung ars Tuhanmu di atasnya mereka. Kemudian dalil akli iman kepada malaikat, yaitu yang pertama, menerapkan sikap malaikat seperti selalu menjalankan perintah Allah, mempercayai dan meyakini malaikat yang wajib kita kenal. Yang kedua, mempercayai bahwa malaikat itu ada karena dulu Al-Quran diciptakan Allah dan diberikan kepada Rasul melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian yang terakhir adalah keterkaitan tugas malaikat dengan perbuatan manusia. Yang pertama, dengan iman kepada malaikat, kita sadar bahwa manusia harus selalu berbuat baik dan menjauhi segala perbuatan yang buruk. Kemudian yang kedua, dengan iman kepada malaikat, kita sadar bahwa perbuatan kita ini selalu dicatat. Yang terakhir, dengan iman kepada malaikat, kita akan sadar bahwa ada yang mengatur rezeki kita, mencabut nyawa kita, meniup sangkakala. Itu semua menandakan Allah telah menyiapkan segala kehidupan dunia dan akhirat untuk manusia. Nah, dari pernyataan itu, nyatalah bahwa janji Allah itu benar-benar ada dan ancaman Allah itu terbuktikan.